Pot 1 adalah tim dengan performa terbaik diisi oleh Arab Saudi dan Qatar. Pot 2 adalah tim dengan performa menengah diisi oleh Uni Emirat Arab dan Irak. Pot 3 adalah tim dengan performa atau ranking terendah diisi oleh Indonesia dan Oman. Nantinya akan dibuat 2 grup, masing-masing berisi 1 tim dari pot 1, 1 tim dari pot 2, dan 1 tim dari pot 3. Artinya, tidak akan ada 2 tim dari pot yang sama dalam satu grup. Hasil drawing akan digelar pada tanggal 17 Juli mendatang di Osaka, Jepang. Inilah momen yang akan menentukan peta persaingan. Juara dari masing-masing grup akan langsung melaju ke Piala Dunia. Sedangkan, tim yang finish sebagai runner-up harus menjalani babak playoff 2 leg untuk memperebutkan 1 tiket tersisa. Federasi Irak ngotot agar AFC lebih adil dan merespons keinginan Indonesia untuk menjadi tuan rumah ronde keempat. Kita tetap masih benar-benar bermain. Walau kalah dari Jepang dengan skor telak 6-0, namun Indonesia masih memiliki peluang emas untuk lolos ke Piala Dunia dengan sejumlah fakta berikut ini. Sebelum kita bahas, silakan Anda like dan subscribe channel YouTube ini terlebih dahulu, agar Anda mendapatkan berita terbaru, perkembangan, serta jadwal pertandingan Timnas Indonesia. Jika sudah, mari kita bahas berita berikut. Irak ngotot sangat berharap agar Indonesia bisa jadi negara tuan rumah di round 4. Dalam suasana yang makin hangat jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dukungan mengejutkan datang dari negara yang justru akan bersaing langsung dengan Indonesia. Federasi Sepak Bola Irak, lewat pernyataan resminya, secara terbuka mengkritik AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, agar lebih adil dalam menentukan siapa yang layak menjadi tuan rumah di round 4. Irak menegaskan, jika AFC memang ingin menjunjung tinggi nilai sportivitas dan keadilan, maka Indonesia adalah pilihan yang paling tepat untuk menjadi tuan rumah. Mengapa Indonesia? Bagi Irak, jawabannya jelas. Indonesia bukan hanya memiliki fasilitas memadai dan atmosfer sepak bola yang menggairahkan. Lebih dari itu, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan. Meski dikenal memiliki supporter yang fanatik, Irak menyaksikan sendiri bahwa supporter Indonesia bukanlah kelompok yang anarkis. Mereka bisa sangat bersemangat, namun tetap tahu cara menghormati lawan. Inilah nilai luhur yang tidak semua negara punya. Irak menilai walaupun Indonesia adalah lawan di lapangan, namun di luar itu, Indonesia adalah saudara. Sebuah bangsa yang besar, yang selalu menempatkan kebenaran di atas segalanya. Dalam pernyataannya, Federasi Irak mengatakan, "Kami merasa Indonesia adalah negara yang tulus. Mereka bertanding bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk bersaing secara terhormat. Bagi mereka, menang dengan curang adalah sebuah aib. Dan itulah sebabnya kami percaya Indonesia pantas menjadi tuan rumah." Tak hanya itu, Irak juga menyebut bahwa selama bertandang ke Indonesia, mereka selalu disambut dengan rasa hormat, kehangatan, dan keamanan. Tidak ada perlakuan yang membuat mereka merasa sebagai musuh. Justru sebaliknya, mereka merasa dihargai sebagai tamu. Indonesia adalah rumah bagi semangat fair play. Indonesia itu adil, jujur, dan tidak memandang kemenangan sebagai segalanya jika harus mengorbankan kehormatan. Itulah sebabnya, Irak berharap laga round 4 antara Indonesia dan negara-negara Asia lainnya bisa digelar di Indonesia. Karena mereka yakin, hanya di tanah yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan persaudaraan, pertandingan besar bisa berlangsung dengan damai. Dan yang lebih menyentuh, Irak bahkan menyampaikan harapan tulusnya. "Kami ingin Indonesia dan Irak bisa sama-sama lolos ke Piala Dunia. Tapi jika kami harus bertemu, biarlah kami bertanding di tanah yang menjaga martabat, di Indonesia." Dukungan ini bukan basa-basi. Seluruh Asia menyaksikan, Indonesia bukan hanya berkembang secara teknis, tetapi juga secara moral. Dari penonton di stadion hingga federasi di balik layar, Indonesia memperlihatkan bahwa mereka siap menjadi tuan rumah bukan hanya karena infrastruktur, tetapi karena nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Putaran keempat akan menjadi ujian besar. Tapi satu hal yang pasti, jika AFC ingin menjaga netralitas, keadilan, dan kedamaian, maka Indonesia adalah pilihan yang tak perlu diperdebatkan. Walau kalah dari Jepang dengan skor telak 6-0, namun Indonesia masih memiliki peluang emas untuk lolos ke Piala Dunia dengan sejumlah fakta berikut ini. Well, we've had setbacks before already. At home we also lost from Asia, and then we had a great comeback against Saudi in November, where we
but we needed to win and we did quite convincingly. So I'm not too worried about us being able to bounce back because I know we can do that. Timnas Indonesia, sebuah tim yang bisa dibilang baru seumur jagung. Baru saja terbentuk dalam komposisi yang utuh, dan kini sedang mencari bentuk, identitas, dan arah permainan terbaik. Pertanyaannya, dalam proses ini, cocokkah Timnas Indonesia mengusung filosofi bermain menyerang atau justru bertahan? Karena, di satu sisi, kita sedang membangun fondasi. Tapi di sisi lain, rakyat Indonesia tak mau menunggu terlalu lama. Impian tampil di Piala Dunia adalah mimpi kolektif puluhan juta rakyat yang ingin segera menjadi nyata. Maka jalan yang diambil adalah jalan cepat, jalan pintas. Memanggil para pemain diaspora, menyusun skuad dengan berbagai kombinasi, mencoba wajah-wajah baru dalam setiap laga uji coba hingga pertandingan resmi. Harapannya satu, menemukan kerangka terbaik secepat mungkin. Namun, membangun tim sepak bola tak semudah membalikan telapak tangan. Kita bisa mencontoh Jepang, negara yang saat ini disebut-sebut sebagai Raja Asia. Mereka tidak instan, tidak terbentuk dalam semalam. Jepang sudah menjalankan struktur panjang, rencana 50 hingga 100 tahun untuk investasi sepak bola mereka. Mereka punya blueprint, arah yang jelas, dan pembinaan usia dini yang terukur. Bandingkan dengan Indonesia, yang baru benar-benar serius memulai reformasi sepak bola dalam beberapa tahun terakhir. Maka wajarlah bila hasil akhir di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia kemarin menjadi pengingat keras. Realitas yang tak bisa disangkal. Di laga penutup babak ketiga, Indonesia harus berhadapan dengan tuan rumah Jepang. Laga yang sejak awal memang diprediksi akan berat, tapi kenyataannya jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Indonesia harus menelan pil pahit, dikalahkan dengan skor telak 6-0. 6 gol tanpa balas. Bahkan Indonesia tak mampu melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran ke gawang Jepang. Statistik yang menunjukkan betapa jauhnya jarak kualitas dan kesiapan antara kedua tim. Jepang tampil sangat disiplin, sangat efektif, dan benar-benar menunjukkan bahwa mereka bukan hanya tim terbaik di Asia, tapi juga siap bersaing di level dunia. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, bahkan secara terbuka mengatakan target mereka adalah menjadi juara dunia. Maka jangan heran jika laga melawan Indonesia dijadikan sebagai final rehearsal mereka, latihan terakhir, menuju ajang Piala Dunia. Dan mereka benar-benar tampil tanpa ampun. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita harus kecewa? Apakah harapan itu pupus? Tidak, justru sebaliknya. Kekalahan ini harus menjadi cambuk. Sebuah peringatan sekaligus pelajaran. Karena perjalanan belum selesai. Masih ada babak keempat, di mana Indonesia akan bersaing untuk memperebutkan satu tiket menuju Piala Dunia. Dan lawan-lawan di babak keempat pun tidak kalah berat. Dengan finish di peringkat keempat klasemen akhir grup, besar kemungkinan Indonesia akan tergabung di grup yang berisi kekuatan-kekuatan besar dari Timur Tengah, seperti Qatar, Irak, dan Oman. Tim-tim ini memiliki karakteristik permainan yang berbeda dengan Jepang. Mereka tidak bermain cepat, tapi lebih mengandalkan struktur permainan yang disiplin, tempo sedang, dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Dan itulah PR besar tim pelatih Indonesia. Agar kita bisa bersaing di babak keempat, kita harus tahu dan paham gaya main mereka. Maka, uji coba melawan tim-tim Timur Tengah menjadi agenda yang sangat penting. Kabar yang beredar menyebutkan Indonesia sedang menjajaki kemungkinan untuk beruji coba dengan Lebanon. Meski belum dikonfirmasi, setidaknya arah persiapan sudah jelas. Indonesia harus belajar dari Jepang, tapi bersiap menghadapi Timur Tengah. Kekalahan dari Jepang adalah pengalaman berharga. Walau menyakitkan, tapi inilah pertandingan yang memperlihatkan pada kita betapa jauhnya level tertinggi sepak bola Asia. Dan sekarang, kita tahu di mana posisi kita. Kita tahu apa yang harus dibenahi. Karena secara mental, kualitas individu, dan semangat juang, Indonesia tidak kalah. Kita hanya butuh waktu, jam terbang, dan membentukkan chemistry yang lebih solid. Jangan lupa, mayoritas pemain kita belum bermain bersama dalam waktu yang cukup panjang. Komposisi ini masih dalam tahap pencarian. Kerangka utama belum betul-betul terbentuk. Jadi dalam proses seperti ini, wajar jika permainan kadang tidak nyetel. Kadang bingung apakah harus menyerang atau bertahan. Inilah masa transisi. Masa di mana filosofi sedang dirumuskan. Apakah Indonesia cocok bermain ofensif? Atau realistis dulu dengan pendekatan bertahan sambil menunggu momen serangan balik? Jawaban itu tidak instan. Tapi yang pasti, semua laga, semua percobaan pemain, semua hasil baik menang atau kalah
adalah bagian dari proses menemukan identitas itu. Dan di babak keempat nanti, tak ada waktu untuk coba-coba. Tim pelatih harus sudah tahu siapa saja yang masuk kerangka utama, siapa yang jadi tulang punggung, siapa yang bisa berperan dalam skema lawan-lawan dengan gaya berbeda. Maka dari itu, semua uji coba ke depan harus dijalankan dengan serius, terukur, dan berdasarkan data serta pengamatan yang tajam. PSSI dan tim pelatih saat ini sadar, jika ingin ke Piala Dunia, babak keempat adalah medan perang sesungguhnya. Maka, seluruh sumber daya harus dikerahkan. Pemain-pemain terbaik harus dipanggil. Persiapan harus dilakukan jauh-jauh hari. Bahkan detail kecil seperti adaptasi cuaca dan atmosfer Timur Tengah harus diperhitungkan. Ingat, peluang Indonesia masih sangat terbuka. Dan bukan tidak mungkin, Indonesia bisa menjadi tim Asia Tenggara pertama yang lolos ke Piala Dunia dengan skuad yang baru dibentuk jika semua berjalan optimal. Dan hebatnya lagi, tim-tim dari Timur Tengah kini juga mengakui kekuatan Indonesia. Mereka tidak lagi menganggap remeh Garuda. Mereka tahu Indonesia punya daya ledak, punya kecepatan, dan punya generasi pemain yang luar biasa. Yang dibutuhkan sekarang adalah stabilitas, konsistensi, dan kejelasan arah. Apakah kita mau bermain menyerang total atau bermain bertahan sambil menunggu momen? Semua itu tergantung kesiapan tim dan lawan yang dihadapi. Tapi satu yang pasti, Indonesia tidak boleh takut. Tidak boleh minder. Karena sejarah besar selalu dimulai dari keberanian. Dari keberanian menghadapi Jepang, walau tahu akan berat. Dari keberanian bermimpi ke Piala Dunia, walau proses kita masih dalam tahap awal. Dan saat semua elemen bersatu, federasi, pelatih, pemain, dan supporter, maka tidak ada yang mustahil. Indonesia akan terus bertumbuh. Meskipun tim ini baru seumur jagung, tapi dengan arah yang benar, tim ini bisa menjadi pohon besar yang kokoh. Dan suatu hari nanti, mengibarkan merah putih di panggung Piala Dunia. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena mimpi itu kini semakin dekat.